A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu terhadap kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami ingin menguji dengan bunga kehidupan dunia itu. Sesungguhnya karena karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Surat Toha ayat 131. Saya ingin membawa Anda melakukan anjang sana di masa Imam Husain hidup ya. Kita akan melakukan flashback sejarah sedikit saja. Kalau Anda kembali ke suasana era itu ya, Anda bisa melihat bahwa Imam Husain sejak remaja dia sudah memiliki perspektif tertentu tentang kenabian, tentang ayahnya, tentang kakeknya, datuknya, sebagai seorang manusia mulia yang menebarkan rahmat dan kasih sayangnya di tengah-tengah umat. Kita tahu bahwa imam itu memiliki kemampuan mentransformasi dirinya berkat ilmu dan amalnya. Jadi meskipun masih muda, masih belia, itu jiwanya sudah sangat dewasa, sudah sangat matang, berwibawa, karismatik, arif, bijak, dan memiliki pengetahuan yang tajam. Imam Husain sebagai salah seorang cucu Rasulullah, dengan kematangannya, dengan ilmunya, dengan akhlaknya, tentu saja saya yakin memiliki perspektif tertentu, memiliki gagasan tertentu tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang risalah, tentang nubuwah, tentang persinggahan para malaikat ini, tentang rumah nubuwah, tentang sepak terjang Rasulullah. Dia sudah mencium aroma tertentu. Dia sudah membayangkan masa depan tertentu, apa yang akan terjadi dan seperti apa gambaran dari Islam ini sejak awalnya sebagai benih yang kemudian akan menyebar ke seluruh dunia. Saya yakin beliau punya pandangan itu. Nah, pandangan itulah yang beliau tafsirkan, yang beliau pahami tentang Islam ya. Jadi benak beliau sudah penuh dengan Islam yang seperti apa, yang nanti akan membawa beliau ke ranah perjuangan, ke medan Karbala. Dan ini sangat unik menurut saya. Kita akan melihat bahwa perspektif Imam Husain tentang Islam ini berbeda dengan perspektif lain ya. Karena sementara ini kita ya, umat Nabi Muhammad, para pengikut Ahlul Bait, hanya bisa menangkap perspektif perjuangan Karbala, manifestasi Karbala, manifestasi Imam Husain. Mungkin di era lain, mungkin di zaman lain, orang bisa menangkap perspektif perjuangan atau manifestasi dari perjuangan Imam Hasan misalnya, Imam Ali, Imam Bakir, Imam Ja'far Shadiq dan sebagainya.
salah seorang doktor filsafat sejarah misalnya telah menemukan 3 perspektif dari para imam ini. Sementara ini beliau hanya menemukan 3 perspektif dari perjuangan Imam Husain. Pertama adalah Alawiyah, keadilan Imam Ali. Ya. Jadi dari antara sekian para imam itu, yang beliau bisa pahami, satu, keadilannya Imam Ali. Yang kedua, resistennya Imam Husain, muqawamah, perlawanan Imam Husain. Itu kan setiap orang bisa mengidentifikasikan dengan jelas, bisa membaca muqawamahnya, bisa membaca, menemukan resistensinya. Dan yang ketiga, roja, ya, roja atau sulh atau perdamaian Imam Mahdi. Jadi yang menonjol menurut salah seorang ahli sejarah ada 3 segitiga, ya. Resistensi Imam Husain, justisnya Imam Ali, ya, dan hope-nya, harapannya Imam Mahdi. Itu yang sementara ini yang bisa dibangun sebuah paradigma. Dibangun sebuah paradigma untuk memperjuangkan Islam yang khas, ya. Islam yang khas Ahlul Bait. Nah, kita kembali ke Imam Husain. Imam Husain kan khas, ya. Anda bayangkan, banyak sekali mozaik dari Imam Husain ini yang harus kita temukan dari awal kenabian hingga akhir perjuangan. Mozaik itu harus kita susun menjadi sebuah bangunan perjuangan yang menarik dari Sayyidina Imam Husain. Pertama, tangisan Rasulullah. Kemudian Imam Husain adalah imam yang akan mengaktifkan atau menghidupkan misi para nabi. Dr. Muhammad Somali, kalau Anda kenal dengan beliau, itu bukunya tentang etika Islam itu menjadi buku wajib di Indonesia. Anda belum tahu mungkin, ya, sekedar informasi. Jadi bukunya tentang etika Islam karya Dr. Somali itu menjadi buku daras yang penting di Indonesia. IKP yang menerbitkan. Itu buku tebal, itu hasil disertasi. Beliau tinggal di London. Nah, menurut Dr. Muhammad Somali, Imam Husain itu mengaktifkan, menghidupkan misi para nabi, terutama misi Nabi Ibrahim. Kalau kita membaca sekilas saja, ya, tentang perjuangan para nabi, itu kan perjuangan para nabi itu perjuangan yang tidak mudah. Bukan Islam yang berlatar belakang pandangan hidup yang nyaman, ya. Nabi Muhammad berjuang melawan musyrikin kaum Quraisy. Hampir mungkin ada 99 peperangan yang diikuti oleh Nabi. Ada banyak pertempuran yang diikuti oleh Nabi. Jadi Nabi ini adalah seorang pejuang, seorang pemimpin perang. Nabi Musa jelas, ya. Nabi Musa adalah nabi yang digambarkan hampir menyita seluruh ayat Quran, seluruh surah Al-Quran. Sehingga kita bisa saja sah mengatakan bahwa sebetulnya Al-Quran itu banyak berbicara tentang perjuangan Nabi Musa. Hampir di seluruh ayat, di seluruh surah itu berbicara tentang perjuangan Nabi Musa. Salah seorang pengarang buku yang pernah datang ke Indonesia, muridnya Murtado Mutahari, mengatakan mengapa perjuangan Nabi Musa itu diekspos sedemikian besar di dalam Al-Quran dan memenuhi sebagian besar surah-surah.
Anda sendiri akan setuju kan? Surah Al-Baqarah, Nabi Musa lagi. Surat Al-Imran, Nabi Musa lagi. Seluruh surat tentang perjuangan Nabi Musa. Tentang dialognya, tentang mukjizatnya dengan Fir'aun. Tentang bagaimana dia membawa rombongan Bani Israel. Tentang kisah epik bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Tentang siksaan Fir'aun. Tentang ajang adu kekuatan. Tentang retorika Nabi Musa dan sebagainya. Seolah-olah surah ini semuanya kisahnya hanya Nabi Musa. Kata beliau, mengapa Nabi Musa ditonjolkan di dalam Al-Quran? Karena katanya umat Islam itu akan seperti Yahudi. Kan ada hadis yang mengatakan kalian ini selangkah sehasta demi sehasta kan, selangkah demi selangkah akan mengikuti umat Yahudi yang menentang para nabi kan, yang menyerang para nabi, bahkan membunuh para nabi. Jadi umat Nabi Muhammad ini kelak atau suatu saat dalam fase sebuah sejarah di mana saja, kapan saja akan menjadi umat yang melawan nabi sendiri. Bukan hanya melawan, memusuhi dan memerangi. Jadi ayat ini seolah-olah mengingatkan, jangan lagi kamu menjadi Bani Israel lagi. Janganlah kamu menjadi umat Yahudi yang ekstrim itu. Yahudi yang sudah diselamatkan, sudah diberi karunia, sudah diberi nabi. Setiap nabi turun, sebagian besar nabi itu turun untuk Bani Israel. Jadi diistimewakan sekali. Dalam Al-Quran kan mengatakan kami istimewakan kamu atas seluruh alam. Bayangkan. Jadi kalau kamu sudah diistimewakan wahai umat Islam, kamu sudah diselamatkan wahai umat Islam, kamu sudah diberi kedudukan yang mulia, dianugerahi nabi yang mulia, dipimpin oleh para imam yang mulia, jangan lagi seperti umat Bani Israel. Di umat Bani Israel itu ada cendekiawan juga. Ada kaum intelektual juga. Jadi ada umat-umat intelektual, ada para ulama, ada tokoh pintar yang justru melawan. Bahkan saking tingginya cendekiawan itu, makom dia sudah makom ismu azam. Di mana makom itu dia bisa meminta apa saja, melakukan apa saja. Itu Nabi Musa. Kemudian nabi-nabi lain dan terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut Dr. Muhammad Somali ini, Imam Hussein adalah pewaris, pelanjut perjuangan Nabi Ibrahim. Mengapa? Nabi Ibrahim kan digelari Al-Khalil ya. Al-Khalil itu bestie, the best friend. Jadi sahabat terbaiknya Allah adalah Nabi Ibrahim. Ada beberapa karakter mengapa Nabi Ibrahim menjadi Khalil, menjadi bestinya Tuhan. Pertama, dia tidak pernah meminta kepada selain Allah. Kedua, dia tidak pernah menolak siapapun yang meminta pertolongan. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim itu tidak pernah putus asa. Anda tahu Nabi Ibrahim itu kan tidak punya keturunan ya, lama sekali. Tidak punya anak, lama sekali dalam waktu yang puluhan tahun. Tapi dia tidak pernah putus asa berdoa. Sehingga digelari Awwahun Halim. Awwah itu yang selalu meminta. Selalu meminta, selalu meminta. Tidak pernah putus asa. Demikian juga Imam Hussein. Imam Hussein itu adalah orang yang tidak pernah putus asa. Salah seorang musuhnya menggambarkan di akhir-akhir detik-detik perjuangan Imam Hussein itu, biasanya orang itu akan putus asa. Kalau Anda berjuang dimusuhi, Anda berjuang dihina,
Anda berjuang, tidak dipuji. Anda berjuang, malah difitnah. Anda berjuang, Anda berkontribusi, malah dicaci, malah disingkirkan, malah dihinakan. Dan mungkin Anda malah dibunuh. Orang akan putus asa. Jasa Anda ditutupi, jasa Anda disembunyikan. Malah orang lain yang diangkat. Anda akan putus asa. Udahlah, ngapain saya capek-capek? Ngapain tidak ada yang menghargai saya? Ngapain tidak ada yang memotivasi saya? Ngapain lagi orang juga tidak suka sama saya? Imam Husain itu di detik-detik akhirnya dengan seluruh penderitaan yang dia tanggung, dengan seluruh perjuangannya itu wajahnya tersenyum. Peaceful, wajahnya damai, bahagia. Itu yang menggetarkan musuhnya. Mengapa manusia ini, dia yang sudah mengorbankan segalanya, dia tetap tenang, dia tetap bahagia. Senyumnya, ya, senyumnya, keceriaannya, kedamaiannya, sebagaimana juga Ibrahim. Anda tahu Ibrahim itu ujiannya luar biasa. Begitu punya putra harus dibunuh. Begitu punya keluarga dipisahkan. Anda dipisahkan dengan keluarga itu berat. Sekarang saya kemarin ke Bangil, berpisah dari putri saya yang SMP itu berat. Saya kemarin ke Bangil 2-3 hari, baru datang dari Surabaya. Sampai sekarang saya ingat terus. Ya katanya jangan mengingat ya, jangan diingat-ingat supaya juga dia betah di sana. Apalagi Nabi Ibrahim yang keluarganya, anaknya ditinggalkan di tempat yang tidak jelas, di tempat yang berbahaya. Jadi misi Imam Husain adalah menghidupkan misi para nabi. Jadi besar banget misinya, luar biasa tingginya dan agungnya. Ini kita akan sulit membacanya, sulit memahaminya kecuali Anda memungut puzzle-puzzle, memungut bagian-bagian yang berserakan itu dan kemudian menyusunnya menjadi sebuah bangunan holistik yang indah. Nah, kemudian kita tahu bahwa Imam Husain dalam riwayat ikut juga perang Siffin, ya, ikut juga mengkritik Umar. Ketika Umar khutbah di mimbar itu, Imam Husain mengkritik, wahai itu Umar, kamu bukan tempatmu. Kemudian juga menyertai Imam Hasan dan sebagainya. Ada hal lain yang menurut saya menarik, bahwa para imam itu mengorbankan apa? Mengorbankan makom imamahnya. Demi apa? Demi maslahat umat. Imam Ali jelas, beliau rela tidak menjadi khalifah, rela tidak memberontak. Kalau Imam Ali memberontak, itu akan terjadi perang saudara. Anda baca di Nahjul Balaghah. Bagi kita kan akidah nomor 1 ya. NKRI nomor 1, akidah nomor 1. Enggak, bagi Imam Ali maslahat umat nomor 1. Ada sebagian kawan dari saya kadang-kadang menyebarkan akidah dengan secara sarkasme kasar. Kamu harus ikat Syiah, kamu harus ikut hal baik. Ke orang-orang Sunni. Sementara dia bagi orang Sunninya tidak memiliki trust. Orang itu harus percaya dulu kepada Anda, harus setia dulu kepada Anda, harus cinta dulu kepada Anda kan. Baru mereka mau mendengar. Baru mereka mau menyimak. Ini mah tidak ada trust, tidak ada komunikasi, tidak ada sosialisasi, tidak ada kedekatan sosial, tidak ada kedekatan psikologi, tidak ada kedekatan emosi. Orang juga tidak merasa berhutang sama Anda, sehingga harus mendengar Anda, langsung dibombardir. Ayat, riwayat, Ahlul Bait. Kalau tidak ikut, ayat, riwayat. Itu menurut saya tidak bijak. Ya. Jadi umat itu harus trust dulu kepada Anda, dekat dulu dengan Anda, percaya dulu kepada Anda kan. La ro'ya liman la, tidak ada ro'yun. Anda tidak punya ro'yun kalau tidak dipercaya. Sekalipun Anda pintar, bergelar doktor, hebat, tapi kalau orang tidak percaya kepada Anda, mereka tidak mau mendengar. Kepercayaan itu ada hubungan intim, psikologis, emosi, sosialisasi, kedekatan dengan Anda. Makanya malam kemarin saya salut kepada orang yang ikut pawai obor ya kan? Sama siapa tuh pawai obor ya? Hasan. Itu dalam rangka dekat dengan mereka, intim, akrab.
Kalau sudah intim siapapun juga lu gue, ya kan? Lu gue. Tapi kalau berjarak, ngomong-ngomong yang biasa aja jadi aneh kan? Curiga. Kalau intim, kalau akrab, apapun yang kamu sampaikan, lu gue, artinya akrab, santai. Jadi bangun dulu cinta. Kalau Anda tidak membangun cinta, jangan tabligh. Kalau Anda tidak membangun kedekatan emosi, jangan tabligh. Akrabkan dulu dengan masyarakat, layani masyarakat, beri hadiah, ya kan? Seperti perjuangannya para habaib. Para habaib itu tidak banyak ngomong, kasih hadiah, kasih kambing, kasih parfum, kasih duit. Di tempat saya habaib kalau ngaji harus ngasih 10.000 satu orang. Kalau di Jakarta Habib yang dikasih kan, beda ini. Dalam rangka membangun ikatan emosional. Nah, jadi dari Imam Ali yang mementingkan maslahah umat, bukan akidahannya, karena umat belum siap. Kemudian juga Imam Hasan kan, Imam Hasan hangat dengan sulhnya, dengan perdamaiannya. Tapi di zaman Imam Husain, nah lain lagi kan situasi. Ketika muncul Yazid, ketika Yazid dinominasikan, yang Muawiyah sendiri pernah mengatakan, seandainya Yazid itu tidak lahir, Muawiyah sendiri ayahnya tidak suka dengan kelahiran Yazid ini. Tapi kenapa dipilih? Nah ini, jadi sini lain lagi. Ini moral, ya. Ini keadilan, ini dignity, ini kehormatan. Karena itu Imam Husain di sini bangkit, ya. Bangkit dan berjuang. Anda tahu, menurut hadis kan ada 5 orang yang Anda harus tidak bersahabat dengan mereka. Kata Imam Sajjad kalau tidak salah. Jangan Anda bersahabat dengan 5 orang ini. Pertama, orang ahmak. Orang ahmak itu ingin membantu Anda malah mencelakakan Anda. Ingin menolong Anda malah merugikan Anda. Itu orang ahmak, kata Imam Sajjad. Yang kedua, apa? Fasik. Fasik itu ingin menjual Anda. Mereka mendekati Anda, ya. Mereka memilih Anda, tapi ingin menjual Anda, memanfaatkan Anda. Yang ketiga, orang kadzib, orang pendusta. Orang kadzib itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Itu kayak HP ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Orang kadzib itu demikian. Kalau Anda bergaul dengan orang pendusta, dia mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kemudian yang kelima, bakhil. Si bakhil ini dia tidak membantu pas Anda butuh. Dan keenam, pemecah belah. Pemecah belah itu dikutuk di dalam 4 ayat Al-Quran. Yazid ini masuk ke mana? Yazid ini kata Imam Husain fasik. Fasik dia tuh. Fasik. Dia akan menjual apa saja, menjual Imam Husain. Imam Husain itu pernah mengatakan, kami ahlu bait nubuwah, kami adalah ahli bait kenabian, wa ma'dini risalah, dan tempat sumbernya risalah, wa mukhtalafil malaikah, dan tempat persinggahan para nabi, wa bina fatahallah, karena kamilah Allah membukakan dan memenangkan, wa bina khotamullah, dan dengan kamilah diakhirinya, dihatamkannya Islam ini. Wa Yazid, dan Yazid rajulun fasik. Yazid itu adalah rajulun fasik, syaribul kham, peminum khamar, qatilun nafsil muharramah, pembunuh jiwa-jiwa yang suci. Anda tahu 3 hal yang dilakukan Yazid yang jahat ini: menyerang Mekah, menyerang Madinah, dan menyerang Imam Husain. Jadi bukan hanya Imam Husain yang diserang, juga Makkah, Madinah, dengan segala
kedurjanaan yang dia lakukan di kota itu, di kota suci ini. Ini kan testimoni dari Imam Husain. Ya. Ini adalah kesaksian dari Imam Husain bahwa dia adalah rajulun fasiq, syaribul khamri, peminum khamar, qatilun nafsil muharramah, membunuh jiwa-jiwa yang haram, mu'linun bil fis, dan dia juga mendeklarasikan kefasikannya, mengumumkan kejahatannya. Misli la yubayu mislah, orang sepertiku, ya, tidak akan berbaiat kepada orang yang seperti Yazid. Dari frase ini menarik. Frase ini menggambarkan universalitas Imam Husain. Jadi kalau seorang sepertiku, seperti Imam Husain, siapa saja, di mana saja yang seperti Imam Husain, pejuang keadilan, ya, pejuang kebenaran, yang mau mengorbankan, itu tidak akan berbaiat kepada orang yang seperti Yazid. Jadi bukan Yazid person, itu Yazid historis yang sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Tapi akan muncul mislu lain, ya. Akan muncul mislu lain. Jadi akan muncul Yazid yang lain. Sebagaimana juga akan muncul Husain yang lain. Nah, itu artinya bahwa perjuangan ini akan melahirkan figur yang universal dan juga musuh yang universal. Karena akan ada selalu orang-orang yang seperti itu. Orang fasik itu akan selalu ada, sebagaimana para pembela kebenaran juga akan ada. Kemudian Imam Husain mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan? Ini adalah kalimat tentang kematian. Qad buliyat al-ummah bira'in, telah diuji umat ini dengan seorang pemimpin mislu Yazid, seperti Yazid. Falaqad sami'tu jaddi, aku telah mendengar kakekku Rasulullah al-khilafah haram ala Ali Sufyan. Di sini jadi misinya, sehingga ini adalah untuk mengenyahkan yang haram-haram dari khilafah. Yazid itu haram bagi khilafah. Tidak boleh menjadi seorang khalifah. Nah, misi Imam Husain yang menyempurnakan atau menghidupkan misi para nabi. Karena perjuangan Imam Husain itu perjuangan selevel para nabi. Imam Husain itu bukan para pemimpin yang suka dengan zona nyaman. Kalau pemimpin zona nyaman, dia memimpin pasukannya, dia sendiri tinggal di istana, kan? Memimpin prajuritnya, dia sendiri tinggal di sana. Istrinya disembunyikan, anaknya disembunyikan di bawah lantai biasanya, ya. Dia sendiri nyaman, gak ikut. Tapi yang ikut, yang berkorban, prajurit-prajuritnya, pion-pionnya, itu pemimpin zona nyaman. Pemimpin zona nyaman itu ya seperti itu. Tapi Imam Husain, Anda bayangkan, bukan hanya beliau yang maju ke medan tempur, tapi juga para sahabatnya, keluarganya, anaknya yang masih kecil, anaknya yang kehausan. Itu pemimpin yang mau mengorbankan, ada sacrifice, ya. Ada film dokumenter tentang Imam Husain adalah saga. Saga itu seperti wali lah, ya. Saga tentang pengorbanan, saga tentang harapan, ya. Nah, jadi beliau adalah saga, seorang yang manusia yang agung, seorang filsuf, seorang manusia bijak bestari yang memperkenalkan istilah pengorbanan yang sesungguhnya. Dan kita kembali kepada Yazid, ya. Saya ingin melihat proses bagaimana Yazid ini menjadi Yazid. Bagaimana Husain ini menjadi Husain. Mungkin kalau kita kembali ke masa kecil Yazid, ya. Ya, sebagai anak kecil dia mungkin lucu, ya. Imut-imut, kan. Tapi mengapa dia menjadi Yazid? Pertama, dia dilimpahi kemewahan. Dia dilimpahi. Jadi kalau anak-anak kecil, dia bisa menginginkan apa saja yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang lain.
Yang kedua, dia sudah magrur. Nah, ketika dewasa, dia tertipu. Artinya kita mengambil pelajaran dari sini agar kita juga janganlah menjadi orang yang mungkin menjadi Yazid dari dimensi yang lain. Mungkin kita tidak menjadi Yazid dari seluruh dimensi, tapi bisa jadi kita menjadi Yazid dari satu dimensi, dua dimensi dan sebagainya. Karena kan mislu Yazid, seperti Yazid. Artinya Yazid itu bakal muncul di setiap era, di setiap sejarah. Akan ada calon-calon Yazid, kandidat Yazid, cawapres Yazid. Maaf ya, bukan cawapres. Nominator Yazid. Nah, di dalam ini, kalau kita melihat secara psikologis ya, gangguan kejiwaan Yazid. Pertama, yang tadi saya bacakan, ya. Wala tamudanna ainaika, janganlah kamu fokuskan matamu, perhatianmu kepada kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada sebagian orang. Nah, kita kadang-kadang kan memperhatikan kok orang ini senang, orang ini happy ya, orang ini sukses, orang ini bahagia, orang ini senang-senang terus, orang ini di level yang tinggi ya, orang ini punya popularitas yang hebat, orang ini banyak sekali kok ininya pendukungnya. Nah, itu adalah aduh ini ada nggak bisa nyalainnya, saya nggak kelihatan. Itu adalah zahrotal hayati dunia, bunga-bunga kehidupan dunia. Jadi Al-Quran mengakui bahwa kesenangan itu seperti bunga-bunga. Bunga-bunga kan punya aroma yang menyegarkan, baunya yang enak, harum. Kemudian juga warna-warninya yang mungkin membuat mata kita terpukau ya. Nah, Yazid dia sudah terpukau dengan kehidupan dunia. Dia sudah menjadi al-magrur dan ahmak. Nah, jadi kalau sudah magrur, tertipu dengan kehidupan dia itu, dia menjadi ahmak. Nah, ketika ahmak, tola alaihimul amal. Dia punya angan-angan yang panjang. Nah, angan-angan yang panjang ini hatta ansahumul akhirat. Sehingga dia melupakan akhirat. Yazid kan muslim, ya kan? Mungkin dia pernah baca Quran, ya kan? Pernah ngaji, ya. Pernah dibimbing ustadz. Pastilah Muawiyah sejelek-jelek apapun, ya anaknya kan dia sendiri Islam, ya dari keluarga Islam, pernah yang mempelajari Islam, meskipun Islamnya Islam tulako kan, masuk Islam dengan secara terpaksa, tapi lah sudah menghirup ya ajaran-ajaran Islam. Artinya dia mungkin memperhatikan ada warna-warna Islam. Tapi kemudian itu yang membuat karena kecintaan kepada dunia yang luar biasa dan yang membuat dia lupa akhirat, wa alhahum anil zikril maut, dan melalaikan mereka dari mengingat kematian, wa aqbalu biqulubihim ala mahabbatid dunya, sehingga hatinya menyambut, sehingga hatinya cenderung kepada kecintaan dunia, wal hirsu ala imaratiha, dan rakus dan ambisius. Karena itu ketika Imam Husain mengatakan khutbah yang epiknya di Karbala, Anda tahu, khutbah yang monumentalnya, dia mengingatkan, aku ini keluarga Rasul, aku ini Ahlul Bait. Sebagai fondasi, Imam Husain mengingatkan fondasi-fondasi. Tapi bagi orang yang sudah tertutup mata dengan keduniaan, itu tidak terdengar. Sebagaimana coba Anda bayangkan, Imam Husain bagi para pengikut Ahlul Bait adalah menggetarkan, ya kan? Menginspirasi, membuat kita mau menangis, rela ke Karbala, rela mengeluarkan uang, ya, rela bahkan berjuang menjadi pengikutnya.
Tapi bagi saudara-saudara kita kan biasa saja. Ya. Mungkin mereka tahu sejarah Imam Husain, oh gitu. Cukup gitu saja. Tidak ada haroroh imannya yang membuat mereka ingin lebih jauh mengetahui perjuangan Imam Husain alaihissalam. Nah, yang terakhir, betapa pentingnya Imam Husain alaihissalam, sehingga di dalam sebuah riwayat dikatakan Imam Mahdi sendiri ketika memulai perjuangannya, ya, memulai menjalankan misinya, di khutbahnya itu sebagian besar bercerita tentang Imam Husain. Karena hanya cerita Imam Husain yang bisa memobilisasi massa. Anda bayangkan. Menurut saya satu-satunya sejarah, satu-satunya makta atau riwayat yang bisa memobilisasi massa, yang bisa menggetarkan massa, yang bisa menggugah setiap orang, baik itu muslim, non-muslim, kafir, bahkan dari Marxisme. Anda tahu Marxisme? Marxisme itu terinspirasi dari Imam Husain. Istilahnya Karbala Merah. Marxisme kan bukan berarti ateisme. Dia adalah perjuangan untuk membela para buruh, membela kaum tertindas. Mereka mengadakan Karbala Merah. Juga Gandhi, juga Iqbal, dan setiap gerakan perjuangan di dunia pasti akan menjadikan Imam Husain sebagai inspiratornya. Ya. Sehingga menyebutnya Karbala Merah. Itu betapa dahsyatnya, ya, betapa bertenaganya Imam Husain, sehingga Imam Mahdi pun perlu menarasikan, menyebutkan sebagian besar khutbahnya itu berisi tentang penderitaan Imam Husain, elegi Imam Husain. Karena itu yang akan mengikat kita, yang akan membuat kita bergerak. Beruntunglah kita yang punya Imam Husain alaihissalam, ya. Marilah di akhir sekali lagi saya mengingatkan diri saya, juga kita semua, bahwa kita ini dikaruniai kenikmatan, dilimpahi hazanah yang mulia, hazanah kapital, katakanlah. Kapital itu modal. Modal itu bukan hanya uang, modal itu bukan hanya barang, bukan hanya benda, tapi memori yang tidak akan pernah padam. Memori ini yang membuat kita bahagia. Memori Imam Husain ini yang membuat kita menangis. Memori ini yang membuat kita kekal. Memori ini akan mempertahankan perjuangan kita. Memori ini akan mempertahankan supaya kita tidak pernah putus asa, supaya kita tidak pernah letih berjuang, sebagaimana Ibrahim yang tidak pernah letih berjuang, yang tidak pernah putus asa berjuang. Beruntunglah kita yang terus menghidupkan memori ini dengan segala ritual dan acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.